Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Nah, kita akan review perkembangan dari tabu lampot jambu kristal merah teman-teman. Pembibitan cangkok, dan cangkoknya di bagian ujung, jadi tidak dimensinya atau size-nya tidak 30-40 cm gitu ya, tapi plus dengan ranting-rantingnya teman-teman. Usianya kurang lebih sudah 5 bulanan di saya ya. Dan tadi barusan kita potong, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian terlalu besar, kemudian kita potong tadi, maksudnya terlalu panjang ya, jadi terlihat batang bawahnya masih kelihatan kecil teman-teman, masih kelihatan kecil. Kemudian rencana awal saya bagaimana agar daerah sini itu muncul tunas-tunas baru, ternyata cuma agak rumit nih, padahal udah dibantu musim hujan teman-teman, tapi pertumbuhan akarnya memang masih sulit ya. Terbukti dari pertumbuhan rantingnya juga belum terlalu optimal menurut saya. Nah, ini saya kasih pegangan dari bambu ya, batangan bambu, tujuannya agar lebih pembentukan batang ya, pembentukan pohon, agar terlihat lebih rapi teman-teman. Nah, kemudian di bagian sini sih terlalu banyak ranting, tapi bawahnya nggak ada, plus batangnya terlalu kecil, pohonnya terlalu kecil. Nah, ini buat saya menjadi masalah nantinya. Nah, ke depan saya berharap bagian bawah itu nanti akan muncul tunas-tunas baru teman-teman. Nah, jadi memang saat ini memang sudah ada buahnya. Tapi saya belum terlalu inilah, saya memang masih fokus ke pembentukan batang dulu teman-teman. Terlihat juga daunnya masih belum seger amat, masih bawaannya masih kuning-kuning, jadi yang baru yang tumbuh-tumbuh itu terlihat lebih seger. Nah, jadi saya berharap nanti buah itu bonus aja ya, saya masih fokus ke pembesaran batang, kemudian pembentukan ranting, karena memang terlihat masih kurus gitu ya ibaratnya teman-teman ya. Nah, oke, nah ini udah terbentuk, udah saya potong ya. Seperti inilah teman-teman. Dan di sini agak rindang di bagian atas karena memang rantingnya dulu waktu bawaan cangkok memang sudah banyak teman-teman. Jadi ya apa boleh buat gitu. Jadi memang sudah bawaan dari cangkokan ya. Beda kalau misalkan cangkokannya dimensi, maksudnya panjangnya 40 atau 50 cm, nggak ada ranting atau rantingnya sedikit. Nah, pembentukannya jauh lebih mudah. Kalau seperti ini memang agak rumit sih menurut saya pembentukannya, meskipun sebenarnya cepat berkembangnya, tapi pembentukan dari bawah kalau fresh cangkok dalam arti batangan ya, itu kan lebih mudah. Tapi kalau ini kan memang membawa ranting yang cukup banyak. Nah, tentunya ranting di sini kan pertumbuhannya cepat, di bawahnya enggak. Jadi saya akan cegah bagaimana caranya agar pertumbuhannya lambat, tapi di pembesaran batangnya lebih optimal teman-teman. Jadi ini saya coba buang-buangin dulu, karena ketika ranting banyak itu akan menjadi sebuah persoalan baru nanti di kemudian hari. Nah, ini saya buang-buangin tunas airnya. Kemudian juga ujung-ujung ranting teman-teman. Nah, ini nanti saya buang-buangin. Ini saya potek teman-teman, atau saya gunting ya. Ini tunas air. Kemudian yang belum berbuah atau berbunga ini nanti saya potek. Nah, ujungnya saya potek. Kemudian ini juga saya potek. Ini juga sebagian udah pada berbunga, ada juga sebagian yang rontok. Nah, memang karena akarnya juga sepertinya masih belum maksimal gitu teman-teman. Jadi bagaimana caranya, hampir kejatuhan teman-teman. Bagaimana caranya agar tunas baru bermunculan, batang bawahnya terutama. Saya pengen pembesaran batang bawah dulu teman-teman. Memang harusnya dipangkas gitu ya. Kayaknya sih lebih terlihat lebih cantik sih. Misalkan ini dipangkas. Nah, ini sih jauh lebih rapi ya teman-teman. Nah, jadi
aliran nutrisi yang harusnya ke batang jadi ke daun semua teman-teman, ke ranting yang seperti ini. Kalau kalau rantingnya terlalu banyak, karena kan fokus kita adalah di pembesaran batang. Sementara tunas-tunas barunya banyak banget. Nah ini baru kita hindari. Nah jadi terlihat lebih simple ya, terlihat lebih simple. Oke, paling yang saya sisakan yang ada bunganya saja teman-teman. Nah seperti ini, terlihat lebih rapi. Jadi harusnya kan nutrisi batang, karena terlalu banyak ranting di sini, makanya nutrisinya ke sini, semen batangnya nggak besar-besar, nggak, pertumbuhannya jauh lebih lambat. Nah seperti itu. Jadi ya seperti ini konsepnya ya teman-teman ya, konsepnya seperti ini. Oke. Nah ini terlihat buahnya, jadi terlihat buat bahan promosi. Cuma nanti orang-orang kok nggak rimbun, biasanya kan pertanyaannya seperti itu teman. Karena memang fasenya sedang pembentukan atau pembesaran batang, jadi memang suka nggak suka ya memang harus gitu. Tapi kalau biasanya kalau yang udah paham sih saya langsung ngerti sih. Soalnya tadi ada yang nanya kristal merah jumbo, kebetulan di pot itu kita ada 2, kemudian di polybag ada 2, kemudian yang masih fase fase karantina ada 4, ada 5 teman-teman, ada 5 di pot 1, di polybag 4. Nah jadi sementara yang untuk siap dijual ada 4, 2 di pot, 2 di polybag. Seperti itu teman-teman. Oke ya. Nah ini jauh lebih ramping, sehingga nutrisinya tidak hanya ke bakal bunga, bakal buah atau ranting, tapi dengan kita pangkas seperti ini nutrisinya bisa lebih dominan atau lebih banyak ke batang teman-teman, atau jadi batangnya lebih besar. Harapannya seperti itu ya. Oke, kemudian biasanya sih kalau udah berbuah seperti ini sih menarik hati para penghobi atau para pecinta tanaman teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah, tapi kok ini panjang ya, panjang, biasanya kan bulat. Nah, nanti kita lihat lah valid enggaknya kristal merah jumbo atau C2, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian berikutnya adalah kita pakai pot 40, pot 50 ya. Jadi fungsi dari bambu ini untuk pembentukan agar terlihat lebih rapi dalam proses pembentukan pokoknya teman-teman. Nah seperti itu ya. Jujur saja ini agak lambat sih, menurut saya agak lambat ya, beda yang dengan sebelahnya. Nanti yang sebelahnya mungkin agak-agak sorean kita review juga, kristal merah jumbo juga ya. Jadi memang ini lebih ke generatif, sementara yang samping lebih ke vegetatif, macam-macam. Tapi vegetatif itu akan saya paksa jadi generatif. Maksudnya generatif itu pertumbuhan bunga dan bakal buah itu akan saya cegah agar menjadi vegetatif, biar tunas-tunas baru bermunculan, biar batang-batangnya jauh lebih kuat, lebih bagus, rantingnya kan jauh lebih terlihat lebih dominan, lebih kuat. Itu jadi kan dilihat juga enak teman-teman. Demikian Labu Lampot kristal merah jumbo. Salam penghijauan Indonesia.